Freeport Indonesia itu sudah hadir Indonesia sejak 1967, 8 kali kontrak karya di generasi kontrak karya. Kalau Bapak melihat selama kehadiran mereka di sini tuh sudah memberikan keuntungan apa bagi Indonesia sih Pak, dan Papua pada khususnya, atau justru merugikan? Ya, Freeport merupakan investasi asing yang pertama yang besar di Indonesia. Dan waktu itu dibuat undang-undang investasi yang disiapkan oleh USAID dan dijadikan basis untuk memudahkan Freeport masuk ke Indonesia. Nah, pada kontrak karya yang pertama wajar kalau misalnya terms-nya itu sangat bagus untuk Freeport, buat Indonesia ya biasa-biasa. Tapi setelah perpanjangan kontrak kedua, ketiga, dan seterusnya, harusnya term-nya dan manfaatnya untuk Indonesia harusnya lebih besar. Tapi ternyata tidak terjadi. Dari tahun 67 sampai 2013, royalti hanya bayar 1% buat emas, tembaga lebih murah lagi. Harusnya 4-5%. Yang kedua, harusnya Freeport memproses limbah yang dibuang sembarangan atau tailingnya. Karena ada sulfurnya, dulu ada merkuri dan sebagainya. Yang ketiga, harusnya Freeport melakukan divestasi. Secara bertahap menjual sahamnya kepada pemerintah Indonesia atau BUMN atau swasta. Yang keempat, sesuai dengan undang-undang tahun 2009, harusnya Freeport membangun smelter. Nah, tapi ini semua tidak dilakukan. Karena Freeport merasa pejabat Indonesia gampang dilobi. Gampang ya hengki-pengki lah. Jadi daripada memproses limbah atau bayar royalti lebih murah, ya hengki-pengki aja sama pejabat Indonesia. Ya, itu terjadi pada perpanjangan kontrak di masa lalu. Itulah alasan kenapa kami tidak mau kejadian yang sama, pola yang sama berulang dengan perpanjangan kontrak, ya kan, tahun 2019. Kami ingin Indonesia diperlakukan dengan fair, dengan transparan, dengan jujur, jangan lagi hengki-pengki. Zaman sudah berubah gitu. Dan tapi yang namanya Freeport coba kiri kanan, lewat pejabat, lewat elit. Ya, bagusnya presiden kami firm garisnya itu tadi. Kalau Freeport mau, ya dia harus menyerah terhadap tuntutan pemerintah Indonesia. Kalau enggak, ya kembalikan konsesinya. Karena cadangannya itu masih sangat besar. 16 juta kalau Bapak nggak salah. Troy ounce. Troy ounce, betul. Troy ounce. Nah, di samping di konsesi yang sekarang 9 km dari situ ada cadangan yang jauh lebih besar lagi. Ya. Dan saya optimis, asal kita kompak, asal kita tidak mudah dilobi dan diiming-imingi, Freeport akan nyerah kok daripada nggak dapat sama sekali kan. Karena ternyata belakangan yang dengan isu yang belakangan berkembang, bisa kelihatan Pak, saham mereka di New York Stock Exchange anjlok dari awal tahun sekitar 62%. Ya, ya kalau mereka masih ngeyel, akan merugikan mereka sendiri. Dan kalau sahamnya nilainya merosot, pemegang saham yang lain bisa-bisa mengambil alih kepemimpinan di Freeport. Ya, jadi kalau dia masih mencelak-mencelek, ya akan rugi sendiri. Oke. Balik lagi ke masalah kekompakan tadi, Bapak bilang kekompakan. Nah, masalahnya kan pemerintah ini sudah sangat jelas terlihat tidak kompak, Pak. Bagaimana Bapak bisa mendapat kepastian dari Pak Presiden gitu bahwa keputusan yang beliau ambil itu tidak akan ditelikung oleh anak buahnya di bawah, terutama dari sektor-sektor terkait ya Pak ya?
Ya sebetulnya kan karena masih banyak menteri atau pejabat lah yang nggak paham visi presiden soal Trisakti dan Nawacipta. Itu kan visi yang ingin supaya Indonesia mandiri, Indonesia berdaulat. Pejabat itu tugasnya memperjuangkan kepentingan rakyat, memperjuangkan kepentingan bangsa kita, bukan memperjuangkan kepentingan perusahaan asing, bukan jadi juru bicara perusahaan asing. Jadi masih, ya saya nggak mau nyebut orangnya mah nggak penting lah, tapi kelakuannya, ya kayak nggak punya harga diri gitu, mau jadi juru bicara pembela dari kepentingan perusahaan asing. Orangnya itu hanya satu, Pak? Ya saya nggak tahu, banyak mungkin ada dong, karena ini kan mental sikap, inlander. Betul. Ya kan? Nah ini yang kita ingin ubah, udah 70 tahun merdeka, kita masa mentalnya masih inlander. Percaya diri dong untuk memperjuangkan kepentingan kita, kepentingan bangsa kita. Baik, belakangan isu yang berkembang justru merebak ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena ada salah satu Menteri SDM terutama melaporkan Ketua DPR ke MKD. Kalau kami melihatnya ini justru melebar dari esensi divestasi dan yang harusnya dilakukan oleh Freeport di 2015 ini, Pak. Kalau melihat ke landasan hukum, Freeport selalu berpegang kontrak karya adalah lebih di atas Undang-Undang Minerba dan juga PP 77. Nggak bisa kalau siapa. Kalau dalam pandangan Bapak seperti nggak itu? bisa dong. Kan ada Undang-Undang Indonesia yang berlaku. Betul. Dan kontrak karya udah nggak ada lagi sejak ada Undang-Undang Minerba. Ya tapi yang pentingnya begini. Kalau ingat kronologisnya, tadinya kan sudah mau ditandatangani nih perpanjangan. Betul. Awal Oktober. Bahkan udah nulis surat sama direksi Freeport bakal diperpanjang dan menjanjikan bahwa untuk itu akan diubah peraturan pemerintahnya. Lo kok bisa seorang pejabat menjanjikan perubahan peraturan pemerintah kepada perusahaan swasta? Pejabat ini pegawai Freeport apa Menteri Republik Indonesia? Dia tidak boleh membuat janji tertulis bakal mengubah undang-undang ini demi kepentingan bisnis dari pengusaha. Nah oleh karena itu kami kepret lah waktu itu. Karena kalau nggak udah tanda tangan, ya akibat prosesnya menjadi makin dinamik, makin terbuka. Kalau kami nggak kepret waktu itu, udah ditandatangani perpanjangan kontrak Freeport. Ya, udah bagi-bagi nih sekarang ini. Ya, jadi dalam kaitannya dengan gaduh, saya katakan ada dua gaduh. Satu gaduh putih. Di sawah tuh banyak tikus. Kalau kita panen kita ingin lebih banyak, lebih bagus, kita mesti bikin gaduh supaya tikusnya kabur gitu. Itu yang saya sebut sebagai gaduh putih. Tapi ada juga yang namanya gaduh hitam, yaitu rebutan proyek KKN, konsesi, dan sebagainya. Nah, begitu ada kemungkinan bahwa Freeport bakal diperpanjang kontraknya, banyak yang menawarkan jasa. Bisa lewat si A, bisa lewat si B, minta ini, minta itu. Sehingga saya katakan begitu mulai ada tanda-tanda bisa, banyak yang menjual pengaruh bahwa kami bisa selesaikan ini itu, ya, sehingga terjadilah apa yang kami sebut sebagai sinetron perkelahian antar geng. Ya, tapi kalau bagi-baginya jelas, gengnya juga pasti damai lagi. Kalau bagi-baginya nggak jelas, ya akhirnya perkelahian geng ini berantem lah gitu lah. Tetapi saya senang karena kalau semakin dibuka ini, makin jelas kelakuan elit Indonesia yang berjuang buat kepentingan bisnis atau keuntungan pribadi atau kelompoknya dan melupakan kepentingan rakyat. Nah, semakin dibuka ini semakin bagus supaya kita belajar di masa datang ini jangan terulang lagi lah.
permainan model begini ini nggak lucu gitu. Oke. Untuk divestasi menurut PP 77 kan harus selesai ada 10,64% yang dilepas tahun ini, Pak. Nah, itu yang akhirnya kabur oleh perang antar geng itu. Freeport berpegang sesuai kontrak karya bahwa mereka bisa divestasi tapi ingin melalui IPO. Nah, sementara pemerintah ingin penawaran langsung. Ya kalau itu sih soal teknis nggak ada masalah gitu kan. Iya kan? Yang penting ada keinginan divestasi. Apa perlu lewat IPO apa nggak penting-penting amat itu. Itu kan cuma cara. Tapi bagaimana seandainya, karena yang kami dapat informasi dan sudah kami beritakan, Pak, Juli 2016, kalau pemerintah tidak juga memberikan perpanjangan, mereka akan membawa ini ke arbitrase, Pak. Apakah posisi pemerintah Nggak penting amat arbitrase. Nggak penting. Arbitrase putusin kita nggak mau laksanakan, mau apa? Tidak mengikat, Pak? Hah? Tidak mengikat? Ya banyak kasus kan, keputusan arbitrase internasional nggak dilaksanakan. Dan hati-hati loh, kalau pemerintah Indonesia buka semua kasus Freeport, ya, ada undang-undang anti korupsi di Amerika. Pejabat perusahaan di Amerika tidak boleh menyogok pejabat di negara berkembang. Dan itu indikasi sudah ada. Dan bisa masuk penjara. Ingat kasus Lockheed dulu, jual pesawat kepada pemerintah Jepang, nyogok pemerintahnya, Perdana Menteri Tanaka jatuh di Jepang, kena penalti, eksekutifnya masuk penjara. Jadi jangan sok-sok arbitrase. Faktanya banyak sekali kok kalau kita buka. Justru seharusnya pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk bisa membawa Freeport ke arbitrase gitu, Pak? Kita tidak tertarik untuk melakukan arbitrase. Tidak itu? Tidak tertarik. Freeport pasti menyerah kok ini. Sepanjang dia melakukan kewajibannya yang 5 itu sesuai permintaan Ya, pemerintah? pasti menyerah. Oke.